Gara-gara scroll TikTok, aku jadi masuk dunia trading. Kamu pernah nggak sih cuma niat scroll TikTok 5 menit, tiba-tiba kebablasan 1 jam nonton video? Cara dapat uang jutaan cuma dari HP. Iya, itu juga yang terjadi sama aku. Dan dari situ hidupku mulai berubah. Dan gak selalu ke arah yang aku pikirin. Awalnya cuma iseng, aku lihat orang di TikTok, trading sambil ngopi, sambil rebahan. Hasilnya jutaan per hari. Aku mikir, loh ini kerja apa sih? Dan kayak kebanyakan orang, rasa penasaranku menang. Akhirnya aku nonton satu video, terus lanjut video lain. Dan TikTok pun berkata, selamat datang di FYP para calon trader. Beberapa hari kemudian, FYP ku isinya cuma indikator, candlestick, dan kata-kata motivasi. Jangan takut rugi, takutlah nggak mulai. Trading bukan soal pintar, tapi soal mental. Dan aku yang waktu itu masih polos, langsung mikir, wah ini tanda-tanda semesta, aku harus mulai trading. Ya udah, aku install aplikasinya, deposit dikit, terus mulai transaksi pertamaku. Hari pertama profit, hari kedua profit lagi. Dan di hari ketiga, aku udah ngerasa kayak Warren Buffett versi HP Android. Sampai aku sempat mikir, ngapain ya orang kerja kantoran kalau bisa cuma dari rumah? Tapi ya, kamu pasti udah bisa mendebak kan ujungnya? Hari keempat, market tiba-tiba terbalik arah. Chartnya turun, terus. Habis sudah modalku kecil. Waktu itu rasanya campur aduk banget. Kesel, bingung, tapi gak mau ngaku kalah. Aku bilang ke diri sendiri, nanti juga balik naik. Tapi gak juga. Dan disitulah aku pertama kali ngerti trading. Gak semudah video 30 detik di TikTok. Itu momen pertama aku ngerasain loss beneran. Dan bukan cuma uang yang hilang, tapi juga rasa percaya diri. Kayak, loh kok kemarin bisa untung, sekarang malah rugi? Berapa minggu kemudian aku mulai mikir, kenapa aku bisa secepat itu percaya sama video orang? Jawabannya ternyata simple, karena aku pengen cepat. Pengen hasil instan, pengen shortcut, dan lucunya mindset itu nggak cuma di trading. Di kerjaan juga kadang gitu, pengen naik jabatan tapi nggak mau belajar. Pengen badan ideal tapi tahan seminggu diet. Kita pengen hasilnya tapi nggak mau prosesnya. Akhirnya aku mulai belajar beneran, baca buku, ikuti webinar, nonton kelas dasar, dan aku sadar yang paling susah itu baca chart, tapi ngontrol diri sendiri. Karena di trading, sabar itu bukan berarti diam nunggu. Sabar itu nunggu momen yang pas dan gak asal masuk cuma karena pengen cepet. Dan logika itu bukan buat nyari pembenaran, tapi buat ngontrol emosi pas market gak sesuai harapan. Sekarang tiap kali aku nonton video TikTok yang isinya hasil trading 1 juta jadi 10 juta dalam sehari, aku cuma senyum. Bukan karena nggak percaya, tapi karena aku tahu di balik video 15 detik itu ada berbulan-bulan jam belajar, evaluasi, dan loss yang nggak pernah dipost. Orang cuma lihat hasilnya, tapi nggak tahu caranya nunggu setup berjam-jam atau lihat posisi minus sambil pura-pura santai. Sama aja kayak lihat orang pamer mobil, tapi kita nggak lihat cicilannya. Jadi kalau kamu sekarang lagi di fase kayak aku dulu baru kenal trading lewat TikTok, penasaran, semangat, tapi masih bingung, tenang aja, itu wajar kok. Yang penting kamu sadar satu hal, trading itu bukan soal cepet kaya, tapi soal belajar mikir dengan tenang. Mulai aja pelan-pelan. Belajar dasar dulu, jangan kejar cuan cepat, kejar ngerti dulu. Karena kalau kamu nggak siap mentalnya, market nggak akan peduli seberapa semangat kamu. Dia cuma jadi cermin dari keputusan kamu sendiri. Udah cukup scrollnya, sekarang waktunya ngerti apa yang kamu klik. Kalau kamu pengen belajar trading dengan cara yang santai tapi benar, Finema menyediakan e-learning yang terstruktur agar kamu bisa memahami pasar dengan lebih tenang dan konsisten.